Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hendro Wibowo dari mahasiswa Unika Angkatan ke-11 PPI akan mengangkat tentang praktik keinsinyuran dengan judul Desain Embung Keuangan Kabupaten Sragen. Sebenarnya dalam perencanaan keinsinyuran embung keuangan tersebut suatu hal yang biasa bagi sebuah perencana atau seorang perencana yang profesional. Justru yang paling penting adalah bagaimana sikap kita bisa mengubah Indonesia lebih baik, di mana selama ini kita menggunakan anggaran-anggaran negara seperti APBN, APBD, dana desa, dan yang ada di Kota Semarang yaitu anggaran untuk RT setiap tahunnya sebesar 25 juta. Tujuan pembangunan embung itu sebenarnya alangkah baiknya untuk kemajuan desa menuju desa yang mandiri, di mana peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, serta perbankan sangat diperlukan dalam berkolaborasi yang nantinya akan menjadi atau menciptakan desa yang mandiri sehingga tercapai pentaholik, yaitu ada keterkaitan antara masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, serta perbankan, sehingga yang tadinya pembangunan embung keuangan itu hanya sebatas untuk pengairan akan berkembang menjadi tempat wisata yang nantinya akan terupdate dari tahun ke tahun, sehingga pendatang atau wisatawan tidak merasa bosan dengan adanya kegiatan yang cuman itu melulu tiap tahunnya, sehingga dengan adanya keterlibatan akademisi mereka bisa menciptakan sebuah nuansa baru. Apakah embung itu menjadi tempat konser atau menjadi tempat kegiatan tradisional masyarakat seperti tarian, lagu-lagu, atau mungkin bisa menjadi tempat pasar rakyat. Dalam perencanaan embung itu di Kabupaten Sragen, Desa Keuangan, melatar belakangnya yaitu pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan persawahan, sehingga dapat meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat petani. Tujuan dari perencanaan tersebut yaitu untuk mendapatkan perencanaan dari detail embung beserta bangunan utama dan bangunan penunjangnya. Tersedia juga nota desain yang menjadi kriteria dalam penyusunan desain dan perhitungan gambar teknis. Tersedia dokumen spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, dan dokumen tender yang dibutuhkan untuk melakukan pemilihan kontraktor untuk mengerjakannya. Di mana posisi Sragen itu berada di
Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di Jawa Timur, sebelah timurnya, dan sebelah baratnya Kabupaten Boyolali, sebelah selatannya Kabupaten Karanganyar, yang sebelah utaranya yaitu Kabupaten Grobogan. Ini adalah peta Kecamatan Gemolong, di mana lokasi pembangunan atau perencanaan Embung Kuangan itu berada. Dalam perencanaan Embung Kuangan, kita mencoba mencari lewat Google Earth lokasi atau kira-kira aliran air itu dari mana saja. Kemudian kita melakukan tinjauan topografi, yaitu pekerjaan lapangan dan pekerjaan studio, di mana pekerjaan lapangan itu kita memasang dan membuat patok, kemudian memasang patok BM, pengukuran poligon, pengukuran waterpass, mengukur profil melintang dan memanjang, beserta pengukuran situasi, pengukuran global, position system atau GPS. Kelurahan Kuangan, sebagian besar masyarakat Kelurahan Kuangan adalah petani dan mengandalkan dari hasil pertanian. Dan sistem pengairannya masih mengandalkan sistem pompa karena air tidak bisa naik di area persawahan yang lebih tinggi. Dapat kita lihat dari tampilan foto yang kami berikan, yaitu jalan akses menuju Embung dan lokasi bendung lama, kemudian area persawahan yang akan terlayani, dan kondisi sungai yang cukup curam. Di mana dalam pelaksanaan topografi itu kami memasang patok BM. Sebelumnya memang dari Balai Besar Bengawan Solo juga sudah melakukan studi, yaitu FS di Embung Kuangan yang direncanakan ini. Di mana masyarakat Desa Kuangan dalam pengambilan air untuk irigasi, yaitu menggunakan pompa yang dilanjutkan dengan pipa-pipa untuk kebutuhan irigasi pada sawahnya. Kemudian kami membuat titik rencana titik bangunan embungnya. Dalam penentuan titik bangunan embung dan pertimbangannya, yaitu 1, lahan masih milik sepadan sungai dan sebagian milik warga. Kedua, lebar sungai termasuk area yang paling sempit sehingga tubuh bendung tidak terlalu panjang. Ketiga, sungai relatif lurus. Keempat, akses jalan mudah dijangkau. 5, pertimbangan geologi bahwa di lokasi as embung atau bangunan utama di atas tanah keras yang tidak terlalu dalam. Intinya, embung nanti direncanakan bentuknya long storage, yaitu memanfaatkan panjangnya sungai tersebut atau kita membendung sungai. Di mana hasil topografi bisa kita lihat gambaran dari rencana embung dan lokasi di sekitarnya. Ada jalan, ada persawahan, dan sungai. Kemudian kita melakukan
penyelidikan tanah kita menggunakan alat sondir dan alat boring, di mana pelaksanaan kegiatan itu pas di rencana di mana tubuh bendung itu diletakkan. Dari hasil penyelidikan tanah di lapangan, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk menganalisis tentang tinjauan teknik geologi, tinjauan teknik tanah, dan tinjauan teknik pondasinya. Demikian lokasi titik bor yang kami laksanakan di rencana pembangunan embung Kuangan. Tahap berikutnya kita menganalisa hidrologi. Satu, yaitu menentukan daerah aliran sungai. Kedua, perhitungan curah hujan rencana. Ketiga, perhitungan debit banjir rencana. Keempat, menentukan debit andalan. Kelima, analisa kapasitas tampung. Keenam, analisa kebutuhan air. Ketujuh, kesediaan air. Dalam perencanaan ini, setelah kita mendapatkan data hidrologis, tentunya kita bisa menentukan tinggi bangunan, tinggi limpasan, kemudian jangan sampai terjadi backwater yang sehingga mengakibatkan genangan atau banjir di hulu sungai tersebut. Dalam penentuan daerah aliran sungai, kita biasanya menggunakan metode Taschen. Kita menggunakan denah, kemudian kita mencoba mendata kira-kira itu aliran-aliran sungai itu berkumpul di suatu tempat dengan debit atau luasan yang sudah kita petakan, sehingga luasan dari das, kemudian curah hujan, kita menghasilkan debit rencana atau debit andalan. Dari hasil topografi dan kemudian kita mengetahui data hidrologi, kita bisa menganalisa kapasitas tampungan dari embung tersebut. Kemudian kita menganalisa kebutuhan air, itu menghasilkan satu evaporasi metode Petman, kebutuhan air untuk tanam padi, kebutuhan air untuk tanaman palawija, dan pola tanam padi dan palawija. Ini adalah cross section dari penampang embung yang akan kita rencanakan, di mana panjang bangunan utama direncanakan 32 meter, tinggi bangunan embung direncanakan 6 meter, kapasitas tampung kami perkirakan 52.000 meter kubik. Di mana dalam perencanaan kami, yaitu menggunakan perkiraan waktu sebesar 100 debit 100 tahunan, yaitu 35,687 meter kubik per detiknya. Dengan kemiringan dasar sungai 0,006. Ini adalah perhitungan efek dari
backwater. Kemudian kita merencanakan tinggi bangunan utama yaitu 6 meter. Dan merencanakan tinggi bangunan utama 10 meter. Kelebihannya yaitu daya tampung cukup tinggi sekitar 150.000 meter kubik sampai 200.000 meter kubik. Banyak area sawah dapat terlayani dan kelemahannya antara lain banyak kawasan pemukiman yang terendam di bagian hulu. Kawasan makam juga terendam juga, memerlukan biaya lebih besar. Akan tapi tetap menggunakan pompa air di area persawahan. Alternatif berikutnya yaitu dengan tinggi bangunan utama 13 meter, di mana kelebihan dari desain kami untuk ketinggian 13 meter yaitu daya tampung akan lebih besar lagi yaitu 120.000 meter persegi. Daya tampung cukup besar sekitar 120.000 meter kubik sampai dengan 300 meter kubik yang akan banyak areal persawahan yang dapat terlayani. Akan tapi kelemahannya banyak kawasan pemukiman yang terendam. Kawasan makam juga terendam. Tentunya biaya yang untuk pembangunan juga butuh tinggi juga. Dari rencana 3 alternatif itu kami memilih yaitu yang ketinggiannya 6 meter karena aman terhadap luapan debit banjir hanya sepanjang alur sungai saja dan tidak banyak area penduduk yang terendam. Biayanya tentunya lebih murah karena tidak tinggi, cuma 6 meter. Akan tapi kelemahannya daya tampung sedikit cuma 52 meter kubik dan jarak elevasi dengan sawah terendam sekitar terendah kami sekitar 7 meter dan tetap menggunakan pompa untuk menuju ke persawahan. Inilah video yang kami sampaikan untuk menjadi gambaran kira-kira seperti apa bangunan nanti yang akan dibangun. Ini adalah lokasi Jawa Tengah, kita fokus menuju ke Kabupaten Sragen, Kecamatan Gemolong, Desa Kuangan. Yang merah itu merupakan titik dari bendung utama Embung Kuangan. Rencana dari bendung ini kita percantik jembatannya dengan ornamen-ornamen seperti gelombang, kemudian kita beri lampu-lampu sehingga lebih bagus lagi atau eye catching di waktu malam, sehingga kalau kita membuat event-event di atas sana akan lebih menarik. Dan di persawahan kita coba menggunakan bambu-bambu sebagai tempat pendistrian, kemudian kita pasang beberapa payung-payung sehingga tidak mengganggu petani menggarap sawah, akan tetapi pemandangan dapat kita nikmati baik siang, malam, pagi, sore, dan kita juga menggandeng swasta untuk ikut berperan di sana.
di mana swasta juga butuh space untuk promosi perusahaannya. Di sini kita memberi contoh yang di pagar itu ada CVS Kawandaya dan tiang-tiang itu ada PT Atma yang akan mensponsori atau ikut mendukung eh, program Desa Mandiri. Seumpama desa itu mengadakan event seperti band, bisa diadakan di atas jembatan dan penontonnya bisa menikmati di sekitaran jalan inspeksi maupun di sekitaran tubuh bendung tersebut, baik di sisi hulu maupun di hilir. Kemudian UMKM akan bisa bergerak roda perekonomiannya, baik siang, malam, sore, maupun pagi. Tidak kalah pentingnya yaitu masyarakat sekitar bisa menyewakan kamar atau rumahnya untuk bisa disinggahi sama pendatang. Kesimpulan dari pembangunan embung tersebut tentunya untuk kebutuhan air baku, pengairan, perikanan, juga peternakan. Tidak kalah pentingnya yaitu pariwisata. Dalam perencanaan membutuhkan tenaga ahli yang profesional untuk merencanakan embung yang tentunya tidak hanya bentuk bangunan embung untuk irigasi, akan tapi lebih jauh lagi. Jadi bisa masyarakat di daerah Kuangan sendiri maupun di luar Kuangan itu dapat menikmati manfaat dari pembangunan embung Kuangan. Dan peran serta masyarakat untuk membangun atau menjaga bangunan tersebut sangat penting banget. Sehingga masyarakat akan diuntungkan dari adanya atau keberadaan dari embung tersebut. Peran pemerintah sangat penting juga, yaitu menyediakan anggaran untuk pembangunan embung tersebut. Swasta butuh space untuk mengiklankan atau menawarkan atau memperkenalkan produknya, dan mereka siap membantu untuk membantu peran dari masyarakat tersebut sehingga saling menguntungkan antara masyarakat dengan swasta. Akademisi itu sangat diperlukan, ide-ide cemerlang mereka, ide-ide brilian mereka, apalagi yang kami tunggu yaitu ide gila mereka untuk menciptakan nuansa atau kegiatan yang selalu terbaru, selalu update sehingga masyarakat di dalam desa Kuangan dan di luar desa Kuangan bisa menikmati adanya embung. Begitu juga dengan perbankan, tidak kalah pentingnya perbankan untuk membiayai UMKM sehingga UMKM dapat hidup di sekitar embung Kuangan tersebut, sehingga perekonomian di desa Kuangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akan menjadi desa mandiri. Harapan saya tidak hanya desa mandiri. Kedepannya desa-desa mandiri itu menjadi lebih banyak dan menjadi kabupaten mandiri atau kota mandiri. Kemudian meluas menjadi provinsi mandiri. Setelah ada provinsi mandiri, saya yakin APBN kita semakin berkurang untuk mendistribusikan ke daerah-daerah tersebut. Sehingga daerah yang 3T akan lebih terfokus untuk didanai menjadi tidak menjadi daerah 3T.
sehingga menjadi daerah yang maju dan tentunya harapan kami menjadi daerah yang mandiri juga. Terima kasih atas perhatiannya dan atensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.